tani bernama Bapak Suseno yang telah didirikan sejak tahun 2019. Peternakan ini terletak di Desa Mandalasari, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bangsa ternak yang dipelihara adalah kambing peranakan Etawa dengan jumlah 20 ekor pejantan. Manajemen pakan. Secara umum, pakan kambing terdiri dari 3 jenis, yaitu pakan kasar, pakan penguat, dan pakan pengganti. Pakan kasar merupakan bahan pakan berkadar serat yang tinggi. Bahan ini merupakan pakan hijauan yang terdiri dari rumput dan dedaunan. Pakan penguat merupakan bahan pakan yang berkadar serat rendah dan mudah dicerna seperti konsentrat, ampas tahu, dan bubur singkong. Sementara pakan pengganti merupakan pakan hijauan yang sudah difermentasi. Pada dasarnya, kambing tidak selektif dalam memilih pakan. Segala macam dedaunan dan rumput disukai. Dedaunan lebih disukai daripada rumput. Hijauan yang baik adalah hijauan yang belum terlalu tua dan belum menghasilkan bunga, karena hijauan yang masih muda memiliki kandungan pK yang lebih tinggi. Hijauan yang diperoleh pada musim hujan sebaiknya dilayukan terlebih dahulu, lalu dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pakan kambing. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian pakan kasar bersama makanan penguat adalah adanya kecenderungan mikroorganisme dalam rumen yang dapat dimanfaatkan makanan penguat terlebih dahulu sebagai sumber energi dan selanjutnya memanfaatkan makanan kasar yang ada. Dengan demikian, mikroorganisme rumen lebih mudah dan lebih cepat dalam berkembangnya populasi, sehingga akan semakin banyak makanan yang harus dikonsumsi ternak kambing. Pemberian pakan hijauan diberikan 10% dari bobot badan. Hijauan pakan merupakan pakan utama bagi ternak ruminansia dan berfungsi sebagai sumber gizi, yaitu protein, sumber tenaga, vitamin, dan mineral. Pemanfaatan hijauan pakan sebagai makanan ternak kambing harus disuplementasikan dengan makanan penguat atau konsentrat agar kebutuhan nutrisi terhadap pakan itu dapat terpenuhi. Nah, tujuan suplementasi makanan penguat itu sendiri itu untuk meningkatkan daya guna makanan atau menambah nilai gizi makanan, menambah unsur makanan yang defisien, serta meningkatkan konsumsi dan pencernaan makanan. Pakan kambing sendiri itu terdiri dari hijauan, yaitu rumput dan dedaunan tertentu seperti daun nangka, daun waru, daun pisang, dan daun leguminosa. Pemberian hijauan terbagi menjadi 2, yaitu hijauan yang diberikan dalam keadaan yang masih segar dengan kadar air 10% dan hijauan yang diberikan dalam keadaan kering atau awetan. Hijauan kering dapat berupa hay, sedangkan awetan dapat berupa silase. Kebutuhan hijauan untuk kambing sekitar 70% dari total pakan. Kambing yang memperoleh gizi yang dibutuhkan dari hijauan bila pakan berupa campuran daun-daunan dan rumput yang dicampurkan dengan perbandingan 1:1 dengan komposisi yang demikian. Seekor kambing dewasa membutuhkan kira-kira 6 kilo hijauan segar dalam sehari yang diberikan secara 2 kali, yaitu pagi dan sore. Tetapi kambing lebih suka mencari dan memilih pakannya sendiri di alam terbuka. Dan untuk kambing jantan sendiri, dalam periode memacek sebaiknya ditambah pakan penguat konsentrat sebesar kurang lebih 1 kilo. Sedangkan untuk air minumnya diberikan secara ad libitum. Konsentrat adalah bahan pakan yang digunakan bersama bahan pakan lainnya untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan pakan yang dimaksudkan untuk disatukan atau dicampurkan sebagai suplemen atau bahan pelengkap. Konsentrat itu sendiri memiliki kandungan serat kasar yaitu kurang dari 18% dan mudah dicerna. Pakan penguat dapat berupa dedak jagung, ampas tahu, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, atau campuran pakan tersebut. Di dalam video untuk pakan ditambahkan kulit jagung dan kulit kopi. Konsentrat tersebut diberikan sehari sekali dalam bentuk bubur yang kental. Kambing sangat efisien dalam mengubah pakan yang berkualitas rendah menjadi protein yang berkualitas tinggi.
Manajemen perkandangan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan usaha peternakan kambing. Manajemen perkandangan sendiri meliputi tipe kandang, jenis kandang, dan ukuran kandang. Apabila perkandangan tidak memenuhi kaidah dan fungsi yang sesungguhnya, maka akan cenderung merugikan kambing itu sendiri, peternak, dan lingkungan sekitar. Prinsip kandang adalah harus dapat membuat kambing merasa nyaman dan aman sehingga kambing mampu berproduksi secara optimal. Perkandangan pada peternakan kambing milik Pak Suseno ini menggunakan tipe kandang panggung, alasannya karena kandang relatif lebih bersih dan tidak becek karena feses dan urinnya jatuh ke bawah. Hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya infeksi dari kuman, jamur, maupun parasit. Sesuai dengan pendapat Rubiono 2006 yang menyatakan bahwa kandang panggung memiliki kelebihan di antaranya ternak lebih bersih karena kotoran dan air kencing jatuh ke bawah, kandang lebih kering sehingga kuman penyakit, parasit, dan jamur tidak berkembang. Jenis kandang yang digunakan oleh Pak Suseno ini adalah jenis kandang individual karena tujuannya hanya untuk pengemukan. Hal ini juga dilakukan untuk membatasi pergerakan kambing agar perkembangan kambing lebih cepat. Pak Suseno memiliki 2 buah kandang dengan kapasitas masing-masing kandang adalah 10 ekor kambing. Ukuran kandang kambing milik Pak Suseno adalah 1,2 x 12 meter dengan luas kandang per ekornya adalah 1,44 meter persegi. Namun, menurut pendapat Sodik dan Abidin 2007, standar luas untuk seekor kambing adalah 1,5 meter persegi. Artinya, kandang kambing milik Pak Suseno belum mencapai standar kandang yang baik untuk pengemukan. Limbah dari kambing bisa dijadikan pupuk kandang. Manfaat dari pupuk kandang bisa seperti ramah terhadap lingkungan karena terbuat dari bahan organik dan terbebas dari penggunaan bahan kimia. Kemudian lebih mudah terurai oleh tanah dan tidak merusak lingkungan. 3. Menjaga kesuburan tanah hingga bertahun-tahun karena bahan organiknya sangat mudah diurai dan tidak meninggalkan komponen pada tanah. Jadi pupuk yang terbuat dari kotoran kambing ini sangat cocok untuk para petani. Kemudian mengurangi limbah peternakan, khususnya kambing. Kemudian bisa melenyapkan potensi munculnya patogen yang melekat pada kotoran hewan ternak. Berikut adalah caranya untuk membuat pupuk dari kotoran kambing tersebut. Yang pertama, hancurkan kotoran kambing menggunakan mesin atau campurkan bersama pupuk urea. Kemudian, siapkan lahan untuk mengolah pupuk yang bebas dari genangan air dan terpaan hujan. Kemudian, buatlah lapisan-lapisan bahan pembuatan pupuk padat dengan mencampur kotoran kambing bersama kapur pertanian, sekam atau bekas gergajian hingga ketebalannya mencapai 20-30 cm. Kemudian, siapkan ember yang sudah diisi dengan bakteri E4 sesuai dosis dan beri air secukupnya. Siram larutan EM4 tersebut pada campuran kotoran kambing yang sudah dibuat dengan kadar mencapai 40%. Bisa dengan meremas segenggam kotoran dan tidak ada air menetes, artinya komposisi air sudah pas. Kemudian lakukan pada arah sebaliknya, buatlah gunungan selebar terpal penutup yang telah disiapkan. Kemudian tutup timbunan dengan terpal dan berikan beban di setiap sisinya agar tidak terhempas oleh angin. Kemudian diamkan gunungan calon pupuk kandang tersebut selama 1 minggu dan buka terpalnya agar bakal pupuk melalui proses aerasi pada pengkomposannya. Kemudian jika hawa panas keluar dari timbunan, hal tersebut menandakan bahwa proses pengomposan sukses karena dari feses kambing tersebut mengandung gas amonik yang sangat banyak. Dan untuk menghilangkan aroma amoniak agar segera bisa digunakan, diamkan selama 3 minggu agar kotoran kambing terkena angin. Begitulah cara untuk membuat pupuk kompos dari kambing yang merupakan limbah dari peternakan kambing. Manajemen breeding. Bibit ternak merupakan salah satu sarana produksi pembudidayaan ternak yang penting dan strategis untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil dalam menyediakan pangan asal ternak yang berdaya saing tinggi.
Di peternakan Pak Suseno tidak terdapat manajemen breeding karena Pak Suseno hanya menggemukkan kambing jantan saja, sehingga Pak Suseno hanya perlu bibit jantan yang baik untuk digemukkan. Bibit kambing jantan yang baik yaitu postur tubuh tinggi besar dan gagah, kaki panjang, tumit tinggi, alat kelamin normal, dan libido tinggi. Kambing Etawa jantan sudah dapat birahi pada umur 6-8 bulan. Namun idealnya kambing Etawa jantan sudah dapat mengawini kambing Etawa betina mulai umur 18 bulan atau 2 tahun. Kambing PE jantan pada usia tersebut sudah memiliki postur badan yang mampu menguasai kambing Etawa betina. Kambing Etawa jantan yang sudah mampu birahi memiliki bulu kaki depan yang berwarna kekuningan. Kambing Etawa jantan yang dapat dijadikan pejantan yang baik yaitu memiliki postur badan yang tidak terlalu gemuk, aktif, lincah, dan selalu birahi ketika didekatkan dengan kambing Etawa betina. Untuk sistem perkawinannya, yaitu ada 2 jenis perkawinan yang dikenal di dunia peternakan, yaitu perkawinan alami dan juga perkawinan buatan atau IB. Perkawinan alami adalah perkawinan yang dilakukan langsung dari ternak, yaitu dengan cara jantan menaiki ternak betina, sedangkan perkawinan IB atau buatan adalah perkawinan tidak langsung sehingga perlu melibatkan campur tangan manusia. Manajemen kesehatan. Di peternakan Pak Suseno, untuk menjaga ternaknya agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit yaitu dengan memberikan vitamin secukupnya. Tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan ternak dan menjaga produktivitasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siddiq dan Abidin 2007 yang menyatakan bahwa vitamin dibutuhkan oleh kambing dalam jumlah sedikit. Kebutuhan vitamin biasanya sudah dapat tercukupi dan tidak membutuhkan feed suplemen dari luar. Selain itu, Pak Suseno juga selalu memperhatikan kebersihan kandang dengan cara menyapu dan mengambil pakan yang tercecer di tanah lalu membakarnya. Menurut pendapat Mulyono dan Sarwono 2007, kambing tergolong ternak yang cukup tahan terhadap macam-macam penyakit. Penyakit pada kambing biasanya diakibatkan oleh kebersihan dan pemeliharaan lingkungan yang tidak terjaga. Pengolahan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan perlu dilakukan dengan baik agar kondisi ternak selalu sehat dan jauh dari gangguan penyakit. Pemberian obat cacing terhadap seluruh ternak kambing juga dilakukan oleh Pak Suseno, terutama ketika kambing yang baru pertama datang ke kandang. Oke teman-teman, itu tadi video dari kami. Banyak kurang dan salahnya, mohon koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.